Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian bulan lalu di bulan Agustus. Kita membahas peristiwa terkait dengan perjuangan para ulama dan umat pasca perang Diponegoro. Itu tidak berhenti, bahkan perjuangannya terus berkobar. Ya, memang keluar dari wilayah pertempuran yang meliputi wilayah bekas Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegoro. Ya, keluar dari situ karena memang itu daerah di mana Belanda melakukan sapu bersih. Ya, pesantren-pesantren ditutup. Para kiai ada yang ditangkap dan dibunuh, pembersihan di keraton, sampai kemudian efeknya maka pada saat itu para pengikut Pangeran Diponegoro yang cukup banyak, bahkan hampir seluruhnya dari kalangan pesantren, itu keluar dari tempat ini dan melakukan babak perjuangan baru, yaitu membuka lahan pendidikan. Ya, karena memang pada saat itu di luar wilayah ini juga terjadi banyak perjuangan melawan penjajahan. Jadi dibukanya kemudian pesantren dan tempat-tempat konsolidasi ini kemudian membentuk babak kedua perjuangan. Dan ini di bagian kedua hari ini kita akan bahas bagaimana para ulama juga meneruskan perjuangan ini sampai keluar, sampai ke luar wilayah Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu. Jadi jaringan ulama yang menentang Belanda ini membuat komunitas sendiri, yaitu komunitas santri dan ulama di Haramain, sering disebut sebagai Jamaah Al-Jawi atau Jawiyun, kadang-kadang disebut juga kelompok Jamaah Jawa gitu ya, di Syi'ib Ali. Dan mereka menjadikan tempat ini sebagai konsolidasi. Jadi pada saat itu pilihannya adalah berada terus di tempat itu, dan kemudian di samping memang ada semangat untuk belajar agama. Nah, apa yang menyebabkan kaum muslimin nantinya berangkat ke Haramain ini? Tentu saja ada dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang ingin melaksanakan haji, ya, ibadah haji. Yang kedua adalah para ulama yang biasanya kemudian tinggal lebih lama daripada musim haji itu sendiri. Nah, salah satu penjelasan dari mana kaum muslimin dalam jumlah yang cukup besar waktu itu bisa naik haji, yaitu adalah setelah berakhirnya kebijakan tanam paksa 1830 sampai 1870. Pangeran Diponegoro peperangannya terhenti tahun 1830, tapi perlawanan terus berlangsung setelah itu. Anak-anaknya juga ada yang tetap mengobarkan peperangan sampai dengan 1837, 1840, ada yang ditangkap dan diasingkan ke Ternate dan ke Maluku dan ke Ambon, ya. Jadi perjuangan itu tidak pernah berhenti. Ya. Di dalam kita tidak mengenal adanya istilah istirahat dalam mempertahankan dan kemudian memerdekakan daerah yang terjajah. Nah, setelah tanam paksa berakhir, Belanda untung besar, mereka mendapatkan keuntungan sekitar 748 juta guilders. Sedangkan diperkirakan biaya mereka perang menghadapi Diponegoro selama kurang lebih 5 tahun itu 20 juta. Jadi untungnya masih banyak, 600 lebih. Walaupun katakanlah dikurangi perang besar juga di Sumatera yang belum berhenti waktu itu perang Padri kan sampai dengan 1837. Ya, Aceh juga masih terus berkobar, di Palembang juga walaupun tidak lagi di kota Palembang, dan di tempat-tempat lain yang banyak sebenarnya. Maka Belanda masih tetap untung dengan
kebijakan tanam paksa ini. Jadi tempat-tempat yang sudah dipadamkan api perlawanan itu, kemudian mereka melakukan bumi hangus terhadap lawan-lawannya, tapi kemudian perkebunan ini dipaksa mereka untuk menanam komoditas tertentu yang bisa dijual dan laku secara untung besar di Eropa. Jadi kita ketahui bahwa itu juga merupakan peperangan, bentuk peperangan lain dalam kamus peperangan disebut peperangan ekonomi. Ya. Wilayah-wilayah yang paling berat itu yang terjadi adalah pada saat itu sampai penduduknya turun dari 15.000 sampai ke titik 5.000. Jadi banyak orang yang mati kelaparan. Karena yang ditanam bukanlah hasil bumi yang bisa dipakai dan bisa dimakan. Tetapi diangkut oleh kapal-kapal Belanda dan dijual ke Eropa dengan keuntungan yang sangat besar. Nah, tentu ini menimbulkan reaksi juga di Belanda karena tentu saja tidak semua orang ya di Eropa itu memandang kolonialisme ini sebagai satu hal yang terpuji. Jadi ada tekanan-tekanan ekonomi sehingga mereka kemudian menyurutkan, bukan menghentikan, tapi menyurutkan di tahun 1870 itu. Muncullah pendekatan ekonomi liberal di Belanda sehingga perusahaan-perusahaan yang datang ke Hindia Belanda adalah perusahaan-perusahaan swasta. Ya. Nah, dengan perusahaan-perusahaan pendekatan ekonomi liberal pada saat itu mereka membina hubungan dagang. Nah, pesantren-pesantren yang survive ya, contoh yang disebutkan di dalam bukunya Pak Dr. Zainul Milal Bizawi itu pesantren yang terkenal ya di Lengkong, Cirebon, kemudian Krapyak di Jogja, Tegalsari, Ponorogo, Sidoresmo di Surabaya dan Tambak Beras di Jombang, itu mulai membuka lahan-lahan perkebunan. Ada yang menanam tebu, kemudian ada yang menanam kopi dan tembakau. Ya. Nah di sini kalau kita ingin meneliti lebih jauh bahwa kenapa di sebagian pesantren itu tradisi kemudian menanam tembakau dan kemudian rokok munculnya dari sini, dari era ini. Gitu. Nah tapi pada saat itu komoditas ini dijual dan kemudian menimbulkan pertumbuhan ekonomi sehingga punya masyarakat ini memiliki penghasilan yang cukup dan di samping itu juga ada dorongan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren dan ada yang kemudian menyekolahkan punya aspirasi untuk menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Nah ini masih belum banyak diteliti. Ya, di tahun 1870 itu banyak ulama yang sekolahnya ke Haramain. Jadi sekolahnya itu ke luar negeri. Jadi ada dua motivasi, satu tentu saja bukan motivasi, satu karena faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor perlawanan terhadap penjajahan. Ya. Dan ini terus sampai akhir abad ke-19. Kita tahu terjadi revolusi di situ, revolusi industri dan kemudian kapal-kapal yang tadinya menggunakan tenaga angin berubah menjadi tenaga uap, mesin uap. Ya. Sehingga perjalanan dari Indonesia, dari Hindia Belanda menuju Haramain, menuju Jeddah sebagai pelabuhan untuk ke Mekah, itu menjadi lebih gampang. Ya. Lebih cepat waktunya ya, dibandingkan abad awal abad ke-19, apalagi abad 18 dan 17 masih menggunakan layar. Sehingga harus berhenti-berhenti. Jadi kapal-kapal sudah bisa melaju dengan uap, tenaga uap, apalagi kemudian setelah Inggris kan dikuasai Mesir dikuasai Inggris dan Perancis ya, kemudian mereka membuka terusan Suez. Sehingga jalur dari Eropa yang tadinya harus mutar ke selatan Afrika Selatan, itu dipangkas perjalanannya hampir separuh. Jadi kapal-kapal yang berlayar atau kapal-kapal uap yang bergerak dari Hindia Belanda itu lewat terusan Suez bisa potong jalur. Kalau dibuka petanya itu mereka dari Mesir bisa melewati Laut Tengah, keluar Jabal Gibraltar, tinggal naik ke atas itu sudah bisa ke Perancis, Inggris dan seluruh wilayah Eropa lainnya. Jadi ada juga efek industrialisasi di Eropa menimbulkan penemuan mesin uap, kemudian kapal uap, ini memudahkan jamaah haji. Di satu sisi memang kita ketinggalan secara ekonomi, tetapi di sisi yang lain ini menjadi fasilitas bagi kebangkitan perlawanan terhadap penjajahan. Makanya kemudian di abad ke-20 banyak negara-negara Asia ya mulai menggeliat dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua banyak negeri-negeri kaum muslimin yang merdeka atau diberi kemerdekaan.
Nah, jamaah haji yang meningkat ini kita waktu itu tercatat secara statistik jumlah jamaah haji dari Indonesia di akhir abad ke-19 itu sekitar 15.000. Ya, 10 sampai 15.000. Tidak pernah di bawah 10.000. Dan itu termasuk jamaah haji nomor 1. Sudah dari dulu kita itu, bukan sejak zaman pesawat terbang. Karena itu sekitar 15% penduduk jamaah haji yang datang ke Haramain. Ya. Jadi ini menarik gitu. Padahal kita itu kan satu mungkin negeri yang harus berlayar gitu. Kalau lain kan Mesir, Yordan, Suriah, Irak, semuanya bisa jalan kaki kasarnya gitu. Semuanya bisa melalui darat. Ya. Nah, disinilah muncul keinginan. Nah, seiring dengan banyaknya umat yang berangkat haji, sehingga kemudian di sana mereka belajar ilmu fikih, dan mereka kadang-kadang sambil menunggu kapal pulang, kapal kembali ke Hindia Belanda, mereka menghabiskan waktunya belajar di Masjidil Haram. Dulu ada sekitar 120 halakoh, ya, hampir separuhnya itu dikelola oleh para ulama Indonesia. Jadi jamaah haji itu di samping mereka mengikuti prosesi haji, sambil nunggu kapal untuk mengangkut mereka kembali, ada waktu beberapa minggu, bahkan 1-2 bulan, mereka kemudian ngaji. Nah, pengajian inilah yang kata Snok Horgronya menjadi salah satu sumber. Jadi sempat waktu itu ada fenomena jamaah haji yang pulang ke Hindia Belanda ini menjadi, kalau kata orang Belanda, menjadi ekstrim. Ya, membenci Belanda, membenci penjajahan. Gitu. Nah, mereka ingin tahu apa yang terjadi. Kenapa begitu? Maka dikirimlah orang yang namanya Snok Horgronya. Ya, 1885, 1887. Dia ini adalah seorang cendekiawan, ya, memang dari Belanda, dari Universitas Leiden, itu sudah dari istilahnya dari undergraduate, ya, dari S1-nya itu sudah belajar tentang ilmu-ilmu Islam. Dia menguasai menghafal Al-Quran, membaca hadis. Saya tidak tahu apakah dia menghafal seluruhnya dan apa motifnya, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas dia ini dianggap sebagai ahli tentang Islam. Nah, dikirimlah dia ini ke Jeddah waktu itu, dan di Jeddah dia memproklamirkan dirinya sudah masuk Islam, sehingga dia diizinkan masuk ke Mekah mengikuti rombongan jamaah haji. Nah, dalam penelitiannya itu dia menulis bahwa bukan prosesi hajinya yang membuat mereka ini militan, tetapi pengajian di pinggir-pinggir Masjidil Haram itu yang kemudian membentuk pemikiran bahwa umat Islam tidak boleh terjajah, apalagi dijajah oleh bangsa kafir. Gitu. Jadi ketika pulang dari haji itu ada kesemangatan untuk ingin merdeka. Nah, siapa yang ngajarinya? Para ulama yang memang aslinya adalah mereka yang bertentangan dengan Belanda. Gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa perjuangan itu membuat Belanda ini makin kalap lagi untuk mencari cara bagaimana menghancurkan kebangkitan ini, karena dia tahu kalau perang itu nggak akan pernah selesai. Dia padamkan di Jawa, muncul di Sumatera. Dia padamkan di Sumatera, muncul di Kalimantan. Padamkan di Kalimantan, muncul di Sulawesi, dan muter lagi ke Jawa lagi. Kalau tadi Jawa Tengah, muncul di Banten. Dipadamkan di Banten, muncul di Jawa Timur. Dipadamkan di Palembang, walaupun tidak benar-benar padam, muncul lagi di Riau, muncul di Jambi. Jadi kalau kita mau rajin kasih mengurutkan, itu tidak ada tahun, paling mungkin setahun 2 tahun jeda di mana Belanda tuh nggak perang. Ya. Itu. Makanya banyak kritik terhadap asumsi kenapa orang mengatakan Indonesia itu dijajah 350 tahun. Wilayah mana yang 350 tahun? Di abad ke-19 itu perang tuh nggak berhenti-berhenti. Kalau Aceh itu sampai 1915, 1912 itu masih perang. Seandainya padamnya peperangan dianggap awalnya penjajahan, belum ada 100 tahun. Gitu. Ya. Jadi yang benar-benar 3,5 abad itu daerah mana? Perlu kita tanya. Pangeran Diponegoro itu baru dipadamkan 1830 kan? Kalau misalnya kita ngitung 1945 Indonesia merdeka, itu kan baru 115 tahun. Kok bisa 3,5? Padahal itu daerah yang paling lama diobok-obok sama VOC. Sejak VOC.
Ada yang secara sistematis memasukkan ke benak kita bahwa kita ini dijajah 3,5 tahun. Memang kita ini mungkin mau dibuat inferior. Jadi selalu ada perasaan minder. Padahal kalau kita baca sejarah dengan baik, tidak pernah kita berhenti berperang. Ya. Dan berperang itu adalah salah satu yang memang diizinkan di dalam Islam. Dalam rangka mempertahankan sebuah negeri. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Surah Al-Baqarah itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang padahal perang itu kalian tak sukai. Wa huwa kurhul lakum. Kalian tidak suka ini kata Allah. Ya kalau normalnya kita ada enggak di sini yang senang perang? Normal gitu. Enggak ada. Ada yang suka konflik, enggak usah perang. Konflik, senang gitu konflik. Memang senang dengan masalah, ada? Enggak ada. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci sesuatu kata Allah, padahal sesuatu itu bagus bagimu. Dalam konteks perang, enggak perang itu berarti terus dijajah. Bisa jadi engkau senang dijajah, padahal dijajah itu enggak bagus buatmu. Dan sebaliknya, ada yang memang bikin masalah terus gitu. Enggak selesai-selesai. Ya kan? Kan kaum pengkhianat juga tidak sedikit kan? Ya. Keraton Yogyakarta tidak sepenuhnya mendukung Diponegoro. Malah justru bantuan-bantuan secara sembunyi-sembunyi datang dari Kasunanan Surakarta. Makanya juga mereka dihajar juga kan setelah peperangan selesai. Dihabisi, makanya kita lihat kadang-kadang keraton itu kehilangan para ulama setelah perang 1830. Nah inilah pertukaran sejarah inilah yang kemudian Belanda betul-betul merusak tatanan kita sehingga kemudian muncul lagi adat-adat lama yang sudah pernah hilang dimunculkan kembali karena mereka tahu salah satu-satunya cara untuk menghancurkan semangat jihad fisabilillah melawan Belanda, melawan penjajah itu adalah merusak agamanya. Kalau dihadapi secara fisik nggak akan ada habisnya. Karena semua orang rindu untuk mendapatkan pahala status sebagai seorang yang syahid. Maka dihancurkan agamanya. Makanya nativisasi sekarang kan dari dulu itu dari akhir abad ke-19 dihidupkan lagi. Apa namanya? Ini mati laptopnya. Ininya. Maaf, mungkin powernya mungkin enggak. Tadi emang lama saya enggak idle dia. Sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini pengembangan dari tadi. Nah, penelitian Sunokorgronya tadi menemukan bahwa jamaah haji yang mukim khususnya yang lama untuk belajar ini adalah mereka-mereka yang menjadi unsur penggerak. Ya, makanya waktu itu untuk berangkat haji itu harus ngurus surat ke bupati, dapat semacam surat keterangan. Ya, jadi kayak diseleksi gitu, dicatat. Karena memang mau tidak mau Belanda juga harus punya data di mana sebaran haji ini. Gitu ya. Jadi mereka kumpul dan biasanya belajar di Jamaah Al-Jawiyin. Nah, keterhubungan antara ulama di wilayah Hindia Belanda, Melayu atau Jawa ya, dan Haramain ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan fatwa kepada ulama Mekah. Dulu saya waktu di Palembang itu sering mendengar kalau lagi sholat di Masjid Agung Palembang, dulu namanya Masjid Agung, sekarang Masjid Sultan Mahmud Badarudin 2. Itu dulu saya pernah dengar ada kisah bahwa dulu ada masjid baru dibangun tidak jauh dari situ, kemudian dilarang dibangun karena terlalu dekat istilahnya, jamaahnya sama gitu, jangan saya pecah. Itu sampai kemudian polemik itu, karena waktu itu dites azan, kedengaran nggak di masjid itu? Masih kedengaran katanya. Nggak boleh bikin masjid kalau azan yang di sini masih kedengaran. Dulu belum pakai alat pengeras suara. Itu sampai polemiknya dibawa ke Haramain. Minta fatwa ulama Syafi'i di sana, karena di Indonesia sebagian besar itu mazhabnya Syafi'i. Minta fatwa untuk boleh nggak membangun masjid kalau begini. Dulu saya hanya mendengar itu sekali lewat aja, selintasan saja. Ternyata ini adalah salah satu fenomena bahwa zaman dahulu sudah ada keterikatan
Artinya kalau ada masalah di kalangan kaum muslimin di Indonesia, di Hindia Belanda, maka diputuskannya kalau sampai tidak bisa menemukan jalan keluar di antara ulama yang ada di Indonesia, maka diputuskan itu. Itu membuat Belanda berang karena apa? Ini menunjukkan bahwa umat Islam di Hindia Belanda itu tidak tunduk kepada Belanda. Padahal Belanda sudah menyiapkan institusi fatwa, ya adalah beberapa ulama yang bisa diajak kerjasama gitu, ya. Di Betawi bahkan ada mufti Betawi, ya, yang digaji oleh Belanda, tapi orang bypass itu. Karena orang nggak percaya kepada ulama yang memberi fatwa kalau dekat dengan Belanda, padahal bisa jadi sebenarnya secara hukum mungkin beliau memahami. Tapi karena statusnya sebagai muftinya Belanda dalam tanda kutip, di bypass. Nah, dulu nggak sampai sedalam itu saya memahaminya. Oh, sempat ada polemik tentang azan, mau bangun masjid, sehingga harus dikompromikan dulu, harus dicari dulu dalil dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk indikasi bahwa kita punya keterhubungan yang kuat antara ulama Indonesia yang ada di Indonesia dengan ulama Indonesia yang ada di Haramain. Dulu wilayah Mekah Madinah itu masih di bawah Turki Utsmani. Ini kan tahun 1800-an. Baru berubah menjadi kerajaan Arab Saudi itu 1920-an. Gitu. Jadi di Mekah waktu itu kalau pernah lihat film ini, pernah lihat foto Mekah itu tempat tawafnya ada ada bangunan-bangunan. Itu bangunannya itu ada 4 zaman dulu. Itu bangunan itu adalah tempat sholat per mazhab. Jadi kalau mau sholat Syafi'i, mengikuti fikih Syafi'i ada tempatnya. Mau fikih Hambali, fikih Maliki dan fikih Hanafi, ada tempatnya masing-masing. Supaya enggak ribut. Karena bisa ribut dulu. Gitu. Jadi ada tempatnya. Kalau lihat saja foto-foto sebelum tahun 50-an atau tahun 50-an, itu masih ada gedung-gedungnya. Kalau sekarang sudah enggak ada gedung itu karena diperluas untuk tempat tawaf. Coba cari Mekah atau Ka'bah yang ada gambar gedung-gedungnya itu. Jadi di tempat tawaf itu ada bangunan, 4 bangunannya. Beda-beda. Nah, seperti itu. Tetapi dengan seperti itu kemudian dialog lintas mazhab itu enggak ada masalah. Karena masing-masing dikasih tempat. Karena sempat di awal-awal 1800-an itu sempat ditutup. Yang hanya dipakai adalah mazhab Hambali, sempat. Ya. Makanya kemudian terjadi perubahan. Nah, pengalaman belajar di Haramain itu memberikan dampak yang bagus karena apa? Para ulama yang muda-muda ini ya berangkat ke sana seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, itu para ulama-ulama yang dulu mengajar di sana. Nah, ketika murid-muridnya ini pada pulang, mereka membangun pesantren. Dan pesantrennya tadi seperti di slide sebelumnya bahwa muncul kekuatan atau mazhab, muncul kekuatan pandangan terhadap fikih yang kemudian ini menjadi berhadap-hadapan dengan pola yang dibiarkan oleh Belanda, yaitu semangat mistisme. Jadi salah satu cara Belanda untuk melemahkan perjuangan itu adalah mengembalikan kisah-kisah mistik. Ya. Tapi ini bisa dilawan dengan datangnya para jamaah haji dan kemudian dengan guru-guru yang belajar di sana. Jadi menarik kalau kita lihat dinamika itu. Ya. Jadi Belanda mensokong, ya, mendukung aliran-aliran kebatinan yang ada di dalam Islam, termasuk juga kumpulan-kumpulan tasawuf yang keluar dari syariat. Ya. Itu yang perlu kita garis bawah. Ya. Kemudian kebijakan Turki Utsmani di Haramain waktu itu juga memberikan kebebasan untuk belajar di sana. Jadi keempat mazhab diberi akomodasi, difasilitasi. Sehingga jumlah pendatang yang tinggal di Mekah itu tercatat di tahun 1909 di awal abad ke-20 sekitar 150.000 jiwa, dan hampir separuh lebih itu adalah pendatang. Jadi orang asli Mekahnya sendiri itu jumlahnya kecil. Jadi Mekah itu menjadi kota persinggahan atau kota tempat di mana para ulama atau
murid lah, calon ulama lah gitu ya. Itu berkumpul. Nah, termasuk dari Indonesia mereka punya perkumpulan yang cukup besar. Terdapat 120 halaqah di sekitar Masjidil Haram, sebagian besar diisi komunitas ulama Jawi ya. Nah, begitu. Nah, ini salah satu, saya angkat 2 saja ya, karena kesempatan kita memang tidak panjang, bahas ini bagusnya 1,5 jam gitu ya. Bukan 40 menit. Nah, ini saya angkat salah satunya dulu. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ini lahir di Tanara di sini di Banten 1813. Beliau ini bergelar juga Al-Makki karena memang eksis di Mekah dan wafat di Mekah, dianggap sebagai ulama besar di sana. Beliau ada di pemakaman Ma'lah. Kalau kita lagi ke Mekah, itu ada peta di mana ulama-ulama Indonesia itu dikuburkan. Walaupun tidak ada nisannya, tapi bisa cuma kadang-kadang diletakkan batu saja gitu. Tidak ada batu nisan, ada tulisannya siapa fulan wafat di sini, nggak ada. Ya. Nah, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Makki ini menuntut ilmu tahun 1828. Berarti perang di Ponorogo belum selesai. Masih ada 2 tahun lagi, tapi beliau sudah berangkat ke sana. Ya. Kemudian beliau kembali lagi 1830, ya, melihat kemudian perkembangan. Waktu itu Belanda lagi kencang-kencangnya, semua ulama yang baru pulang itu dimata-matai. Ya, bahkan kalau Syekh Nawawi Al-Bantani ini bahkan ditawarkan jabatan sebagai mufti untuk Bantam. Dulu orang Belanda nyebutnya Bantam, pakai mim, Bantam. Dengan gaji waktu itu sekitar 75 guilders. Saya belum tahu itu kalau dirupiahkan sekarang jadi berapa. Tapi yang jelas tawarannya menggiurkan. Ya. Ditawarkan supaya, ibaratnya supaya nanti fatwa-fatwa yang keluar dari dia ini lapor dulu ke Belanda gitu, sesuai enggak dengan kebijakan Belanda. Ya tentu saja hal ini ditolak oleh beliau. Maka beliau kembali lagi ke Mekah tahun 1855. Dan beliau disuruh di sana menjadi imam dan menjadi seorang ulama, salah seorang ulama di Masjidil Haram. Wafat beliau tahun, ada yang mengatakan 1879, ada yang mengatakan 1898. Nah, di antara murid-murid beliau yang terkenal ini Syekh Mahfuz At-Turmusi, jadi Termas. Syekh Ahmad Dahlan, kadang-kadang di sini sebutnya Kiai Dahlan ya, Kiai Ahmad Dahlan, yang nantinya akan menjadi pendiri Muhammadiyah. Kemudian Syekh Hasim Asy'ari, ya, Kiai Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Syekh Soleh Darat As-Samarani, ini yang sempat berinteraksi dengan Kartini, ya. Dan beliau termasuk salah seorang ulama Indonesia yang pertama kali menuliskan tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Gitu. Ini banyak sekali kalau kita mau teliti satu persatu, Masya Allah. Ya. Jadi salah satu kebijakan juga pada saat itu, salah satu kebijakan yang didukung oleh Belanda adalah tidak menerjemahkan Al-Quran. Jadi memang ada sedikit polemik bahwa zaman dahulu di India Belanda bahwa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan khawatir nanti kemudian terjadi penyelewengan arti. Awalnya bagus itu. Awalnya bagus supaya orang belajar bahasa Arab, mondok, nyantri supaya mengerti. Tetapi efeknya memang kemudian Al-Quran itu tidak difahami oleh sebagian besar masyarakat. Beda dengan sekarang kan. Kalau antum mau buka Quran terjemah kan sekarang di mana-mana itu. Walaupun mungkin artinya tidak 100% persis seperti makna bahasa Arab, tapi kita masih bisa buka, kita masih bisa ikut kajian tafsir untuk kalau misalnya kurang atau baca tafsirnya sendiri. Bayangkan zaman itu 150-an tahun yang lalu atau lebih, itu kita nggak mudah mencari tafsir itu. Ya. Makanya zaman dahulu orang yang ngerti Al-Quran rata-rata backgroundnya pesantren. Kalau yang tidak backgroundnya pesantren nggak pernah ngaji, ya nggak pernah ngerti. Yang ngajinya ngaji kuping, denger aja. Makanya itu kritik Raden Ajeng Kartini kan. Bagaimana kami bisa mengerti agama saya sendiri kalau saya sendiri nggak ngerti kitab suci saya. Nah, waktu pengajian dengan Kiai Haji Soleh Darat itu, beliau kemudian menuliskan setiap pengajian dituliskan artinya dalam bahasa Jawa dan kemudian diarsip. Itu sampai beliau meninggal 1912. Kartini kan 1913. Itu ketika meninggal dunia, beliau itu pengajian itu baru jalan sampai surah An-Nisa. Baru sampai surat An-Nisa.
Karena waktu itu tidak boleh diterbitkan, apalagi diterbitkan. Ya, diterjemahkan aja nggak boleh, apalagi diterbitkan. Tapi ini merupakan salah satu yang menurut beberapa ulama yang menyebabkan R.A. Kartini pandangannya berubah. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan sampai surat-surat dia itu mencerminkan perubahan terhadap Islam yang sebelumnya agak sinis terhadap Islam. Kemudian setelah ngaji dengan Kiai Soleh Darat yang adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kalau kita cek satu persatu, ini kan hanya beberapa muridnya saja. Ribuan muridnya beliau itu. Ini baru beberapa saja yang kita sebut. Ya. Hanya saya ambil beberapa saja yang namanya kira-kira kita kenal. Syekh Khalil Bangkalan ya, dari Madura. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini nama ayahnya Abdul Latif, seorang ulama juga. Lahir di Bukit Tinggi 1859. Diajak ayahnya menuntut ilmu itu tahun 1870. Ya. Selama 5 tahun dan kembali ke tanah air, lalu kembali lagi ke sana. Dan wafat tahun 1915. Ya. Jadi ini ulama yang kedua dari Minangkabau, kalau sebelumnya dari Banten. Beliau dikenal sebagai ulama yang modernis. Jadi kalau kita misalnya waktu itu ada pertanyaan, boleh nggak berpartai? Sudah ada pertanyaan itu karena dulu yang namanya Syarikat Islam itu dianggap partai. Ya, Syarikat Islam dianggap partai. Jadi sampai kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto yang mendirikan Syarikat Islam itu meminta untuk dibukakan cabang di Hijaz, di Mekah itu. Nah, dipimpin oleh Syekh Hasnawi Kudus, ini salah seorang ulama besar juga. Nah, waktu itu banyak fatwa yang mengeluarkan tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena kekhawatiran terjadi perpecahan. Ya. Tetapi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi justru mengatakan boleh. Karena apa? Karena beliau melihat peluang bahwa Belanda itu sudah membuka setelah kebijakan etis 1900 itu membuka Volksraad. Volksraad itu kalau sekarang itu DPR. Kata beliau, kalau di DPR itu kita bisa masukkan orang yang bisa memperjuangkan Islam, ya, kalau syaratnya adalah dengan adanya kendaraannya bisa Syarikat Islam, bisa masuk ke sana, bisa menyuarakan, bisa mengkritik kebijakan Belanda terhadap umat Islam yang mayoritas di Hindia Belanda, maka itu sarana itu harus dipakai daripada teriak-teriak di luar. Menarik itu pemikirannya. Di zaman itu ya, kalau zaman sekarang yang memikir pakai seperti itu banyak sudah. Tapi di zaman itu beliau agak dianggap nyentrik gitu, dianggap beda dengan yang lain. Tetapi guru-guru murid-muridnya sama seperti murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Walaupun tidak semua muridnya sepakat dengan gurunya. Jadi tidak ada masalah bahwa murid itu tidak selalu sejalan dengan gurunya. Tetapi adab mereka berbeda pandangan ini menarik. Mereka tidak ada yang saling celak. Gitu. Dari dulu kita sudah diajarkan seperti itu. Ya, tidak semuanya mengikuti. Walaupun nantinya kita tahu kan setelah Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Haji, muassis NU, akhirnya kemudian NU juga jadi partai di tahun 1945, yaitu jadi jadi masuk di dalam Masyumi dulu, baru kemudian nanti 1950 kemudian menjadi partai sendiri, tapi itu sudah sekian tahun kemudian. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat masih ada berapa menit waktunya? Karena kan ini ada kuis, ada tanya jawab. 5 menit lagi. Oh, berarti lebih baik kuis. Tanya jawab dulu. Baik. Kalau tanya jawab dulu nanti soal saya keambil. Mau gimana? Tanya jawab dulu. Baik, tanya jawab dulu. Kalau nggak ada tanya jawab baru kuis gitu. Atau tetap ada kuis? Tetap ada kuis. Baik. Enaknya kuis dulu sih. Jadi fresh. Ya. Oke, yang boleh ikut serta yang di ruangan dan yang mendengarkan online atau hanya yang di sini? Hanya di ruangan. Antum yang jadi jurinya ya. Ngelihat siapa yang tangannya duluan naik. Jadi jangan langsung dijawab, angkat tangan dulu. Sebentar, ini harusnya di-off-kan dulu nih dari layar. Pakai cabut ini ya. Supaya enggak muncul di layar. Oke, pertanyaan pertama. Apa kebijakan Belanda antara 1830 sampai 1870? Masya Allah. Silakan Pak. Tanam paksa, apa efeknya terhadap masyarakat Indonesia?
Jadi kaya apa jadi miskin? Jadi menderita. Yang kaya siapa? Belanda. Kenapa mereka menerapkan itu? Oke, untuk nutupin kas, membiayain perang. Oke, bagus. 100. Ya pertanyaannya jangan cuma satu, ini kan kelas lanjutan kan? Kelas advance. Kalau cuma sebutkan, terlalu mudah. Ini satu. Berapa jatahnya? 2 lagi. 1 lagi. Baik. Yang sudah nggak boleh. Yang berikutnya. Perkumpulan para ulama Indonesia, Hindia Belanda zaman dulu, belum ada Indonesia, yang mukim di Mekah disebut apa perkumpulannya itu? Yang mendidik jamaah yang lewat sana. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Apa? Lengkapnya lagi di depannya itu. Jawiyinnya udah bener. Perkumpulan bahasa Arab apa? Kita sholat itu tempat ngajarnya. Jamaah, ya, jamaah al-jawiyin. Ini masih 50% nih. Saya tanya lagi supaya bisa dapat 100 ya. Oke, mereka ngajarnya di mana? Iya, di sekitar Haramain. Nggak boleh di depan apa namanya, di depan Ka'bah nggak boleh. Di pinggir-pinggirnya itu siapa yang belajar di situ? Jamaah haji. Apa efeknya? Ya, melawan Belanda waktu itu. Wah, ini jadi 100 alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tadi 50, vouchernya bagi 2. Kalau voucher. Alhamdulillah 100 Pak. Alhamdulillah. Nah gitu. Jadi pertanyaannya ada buntutnya. Kayak kita lagi skripsi kan, tanya lagi. Sampai puas dosennya. Cukup 2? Oke, silakan sekarang boleh ada pertanyaan kalau masih ada waktu. Baik, masih ada sekitar 10 menit. Kalau dari para jamaah Monggo. seputar kajian yang dibawakan tadi, ada pertanyaan silahkan. Boleh, silakan. Sudah clear semua berarti. Benar nih, nggak nanya. Ya, silakan. Kalau sebelumnya itu banyak halaqah-halaqah yang Ya. dari jamaah haji Indonesia. Ya. Tapi kok sekarang kok mulai tahun berapa itu jadi bilang? Bagus sekali pertanyaan ini. Bagus sekali pertanyaan ini. Iya. Tadi saya sudah kasih clue-nya bahwa ketika Masjidil Haram masih mengajarkan dan memperbolehkan adanya 4 mazhab, maka itu masih berlangsung. Tapi kita tahu Masjidil Haram ini kan bagian dari Hijaz dulu namanya, Hijaz, Mekah, Madinah itu Hijaz. Itu kita tahu ketika Perang Dunia Pertama 1914 sampai dengan 1918 kan perjanjian Versailles terakhirnya. Itu siapa yang berkuasa di situ? Turki Utsmani. Tapi ternyata Turki Utsmani kan kalah Perang Dunia Pertama. Ada 2 faktor kekalahan. Karena dia perang di banyak front, jadi habis energinya. Yang kedua ada pemberontakan di Mekah. Nah, pemberontakan inilah kemudian yang salah satu ya di antara faktor yang membuat Turki itu hengkang. Nah ketika hengkang yang memberontak ini ternyata juga diusir orang. Jadi dia berontak, tapi dia sendiri tidak langgeng. Syarif Husain bin Ali ini, ya, Al-Hashimi, yang sekarang keluarganya masih bertahan di Yordan. Makanya kalau kita di Yordan itu kerajaan Yordania Hashimiyah kan. Itu sempat dikalahkan juga. Nah datang kekuatan baru yang datang dari Najd, dari daerah Riyadh dulu. Nah kemudian mendirikan kerajaan Arab Saudi. Nah setelah itu tidak ada lagi halaqah-halaqah. Mulai berhenti tahun 1920-an. Makanya sempat kan waktu itu sebenarnya NU kan belum berdiri itu. Nah salah satu misi kenapa ada Nahdlatul Ulama itu kan berembuknya para ulama dulu ya digagas oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa di sana kita udah nggak bisa lagi melakukan halaqah-halaqah ini. Padahal Indonesia masih dijajah kan sampai 20. Nah, dikirimlah yang namanya misi Hijaz. Namanya disebutnya itu misi Hijaz. Berangkatlah para ulama ke sana. Ya, mengajukan petisi kepada Raja Abdul Aziz, raja pertama kerajaan Saudi. Ya, berpolemik. Nah,
Komite Hijaz, maaf, bukan misi. Komite Hijaz inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Makanya kalau kita baca historiografi NU itu berdirinya memperjuangkan supaya tetap ada. Nah, perjuangan itu tidak sampai berdirinya halakoh, tapi sampai kemudian keluar kebijakan. Boleh. Tadinya Kerajaan Abdul Aziz itu ingin menerapkan hanya satu fikih saja, yaitu fikih mazhab Hambali. Tapi akhirnya kemudian dilepas. Nah, tetapi satu hal yang tidak berhasil dilobi pada saat itu, menghidupkan kembali halakoh-halakoh di samping sana. Karena kan halakoh-halakoh itu ada yang Syafi'iyah, ada yang Hambali, ada yang Hanafi, dan ada Maliki. Tapi cuma satu corak saja. Waktu itu sempat awalnya seperti itu. Itu, jadi berdirinya, ada hubungan antara berdirinya NU dengan Komite Hijaz dulu namanya, untuk memperjuangkan itu. Ya. Tapi hubungannya, alhamdulillah sebenarnya Kerajaan Saudi itu positif. Ketika kita merdeka tahun 45, termasuk di antara negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi hubungan itu tidak rusak. Walaupun memang Kerajaan Saudi punya kebijakan sendiri terkait dengan apa yang boleh, apa yang tidak di Masjidil Haram. Ya, tapi hubungannya masih baik karena nanti Prof. Rashidi itu ya, Menteri Agama pertama kita, kemudian menjadi duta besar sementara untuk Saudi, itu melobi dan kita termasuk mendapatkan pengakuan dari 5 negara pertama yang mengakui Indonesia, salah satunya adalah Kerajaan Saudi. Jadi memang hubungannya itu cukup delicate lah ya. Ada beberapa hal yang menguntungkan Indonesia, ada beberapa hal lagi yang memang sesuai dengan kebijakan Saudi. Begitu. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Memasukkan kembali. Ya, memang kan sampai dengan abad ke-19 pertengahan itu sebenarnya memang masih, jadi begini, ada memang segmen masyarakat kita itu yang memang senang kepada topik-topik pembahasan itu, mistisme dan kemudian sufi yang agak keluar ya, menyimpang dari syariat, itu memang ada. Nah, tapi tidak besar jumlahnya, sedikit. Jumlahnya termasuk minoritas lah, katakanlah seperti itu. Ya, karena ulama kan memang melakukan pembaruan, melakukan pemurnian lagi bahwa gak boleh nih ke sini. Walaupun kita tahu ada kayak kasus Syekh Siti Jenar ya, dan polemik-polemik yang terjadi di seputarnya. Dan sebenarnya bukan hanya satu, banyak itu di beberapa tempat ada, tapi yang paling masyhur, paling terkenal itu Syekh Siti Jenar. Ya, paham Wahdatul Wujud. Itu yang kemudian nah, Belanda juga melihat peluang ini. Ya kan? Mana kira-kira yang bakal membuat, kalau dihidupkan, membuat perhatian umat ini teralihkan dari melawan kebatilan dan kezaliman penjajah. Maka dicari, dan ini dihidupkan oleh Belanda. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para ulama pada saat itu? Ya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi ya namanya masyarakat sekarang saja yang masih suka mencari-cari celah itu tuh masih ada kan. Apa buktinya? Ya munculnya perdukunan yang sekarang lagi sempat panas, cuma kalah dengan berita konsorsium gitu, kalah gitu. Nah, gitu. Ya. Walaupun konsorsium kalah juga dengan berita BBM gitu. Tapi sempat kan polemik terkait dengan perdukunan. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan dan percaya dan mendatangi dukun masih ada. Karena kan ini masalah demand supply juga kan. Dukunnya nggak bakal ada kalau nggak ada yang nyari. Coba kalau kita semua berhenti cari dukun profesinya apa? Bukti mereka masih jumlahnya banyak, itu menunjukkan bahwa ada sebagian dari umat ini yang masih mencari solusi dalam kehidupan mereka itu ke arah mistik. Iya kan? Coba kalau antum ada masalah, kemana larinya? Mentok pertamanya. Pasti ke Quran kan? Mencari petunjuk, baca, ikut kajian, nanya ke ustadz secara fikih. Kalau lu kurang spesifik lagi, masalah muamalah, masalah akidah, masalah ibadah, kan ada tempat bertanyanya kan? Dukun itu bukan salah satu option kan? Iya nggak? Ada nggak yang, wah ini kalau mentok ke dukun? Ada nggak? Jujur aja nih. Ada nggak yang kalau mentok ke dukun? Iya kan?
Kalau di SMA dulu kan suka ada begitu kan, kalau cinta ditolak, saya nggak bilang yang terakhirnya. Tapi antum tahu kan, itu menunjukkan bahwa orang masih kalau mentok masalah lari ke sana. Dan itu punya akar sampai ke pembahasan sejarah kita. Untuk mengikisnya ulama itu udah ibaratnya semua cara dari mengharamkan, dari mendidik, bikin pesantren, pesantren itu dibangun cabang-cabangnya yang banyak, tapi tetap. Nah, itu satu cara Belanda menghancurkan kita. Membuka dan memberikan peluang kepada mistikma. Di sisi yang lain Belanda juga tahu, dari kalangan kaum muslimin ini yang pinter banyak, yang cerdas banyak, dibikin sekolah Belanda. Makanya kita jadi pecah. Di ujung yang belakang, mohon maaf ya, biasanya yang datengin dukun kan, atau mistik-mistik biasanya yang, mohon maaf ini, ekonomi ke bawah, dan kemudian mungkin ya, cenderung kepada buta huruf. Tetapi yang pinter-pinter, yang akalnya bagus, yang logikanya jalan, itu juga digarap sama Belanda. Makanya penduduk Indonesia yang pinter-pinter, terutama dari kalangan elit, dari kalangan priayi, dibuka sekolah. Dulu kan nggak pernah ada itu sekolah Belanda untuk pribumi, tapi setelah 1901 kebijakan etis, dibukalah sekolah Belanda. Apakah tujuannya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia? Supaya ada lapisan elit bisa berbahasa Belanda, terbiasa dengan kebudayaan Belanda, status sosialnya tinggi, yang nantinya jadi pejabat, pegawai Belanda. Untuk apa? Supaya terus penjajahan ini bisa dilanggengkan. Dan nanti kalau suatu saat Belandanya akhirnya pergi dari Indonesia, jadilah elit pemerintahan. Makanya kita lihat di elit pemerintahan, di awal-awal Republik berdiri kan, lulusan Belanda. Walaupun tidak semuanya kemudian ngikut Belanda. Kan gitu. Jadi dari spektrum bawah dan spektrum atas. Dari masyarakat yang awam digarap, masyarakat yang terdidik juga digarap. Dan Belanda mengintrodusir tarekat mason bebas. Kita sebutnya Freemasonry. Perhatikan, dan itu bagian dari persiapan hengkangnya Belanda. Ya, dia tahulah jadi penjajah nggak akan mungkin selama-lamanya. Tapi gimana caranya supaya negeri jajahan ini punya ketergantungan? Maka dibuatlah. Itu kalau kita mau bahas, pikirkan lagi, Masya Allah. Itu mungkin jawabannya. Ada lagi? Cukup Ustaz. Cukup waktunya. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuka mata kita dan juga mengingatkan kita betapa masih banyaknya tugas-tugas yang kita belum selesaikan. Mudah-mudahan kita semua terus menjadi pencerah-pencerah ya dalam masyarakat ini, terus mengingatkan diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat betapa bahayanya kalau kita itu tidak memahami agama kita sendiri, tidak belajar tentang agama kita sendiri ya, terkait dengan kepribadian kita sendiri, keluarga, masyarakat sampai kepada negara ini ya. Itu mungkin dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.